nganggukin palanya gitulah. Terus Sasta juga nyadar nih, dia ngeh juga kalau pria itu tahu diri siapa. Akhirnya Sasta juga menganggukkan kembali kepalanya. Oke, aku mau cerita nih tentang kasus yang aneh banget, dimana ada penculik gila. Di situ ada gadis cewek diculik, dianiaya, dilecehin. Terus dia punya keluarga dibantai semuanya. Parah banget. Yang lebih parahnya lagi, dia itu dibawa ke daerah yang semua orang nggak tahu keberadaannya, di daerah terpencil. Dia diculik hampir 2 bulan lamanya. Di situ dia dimanipulasi otaknya, dibikin sampai stres gila, parah banget. Sampai-sampai nih cewek nggak yakin dia itu bakal selamat apa enggak gitu. Tapi pada saat itu juga kemajuan teknologi masih belum bagus banget ya, nggak kayak sekarang. Jadi untuk nyari anak hilang tuh susah banget. Bantuan dari polisi, masyarakat itu nggak berguna lah pada saat itu. Kemungkinan selamatnya kecil banget lah. Bahkan polisi pada waktu itu juga bilang kalau misalnya anak dicuri lagi, curi mah barang, anak diculik itu nggak bakal bisa ketemu gitu loh. Nyaris selamat lah. Tapi karena anak kecil ini gigih, dia pinter, dia nggak pernah menyerah, dia kasih tahu ke diri dia kuatin diri dia ngomong, gue yakin gue bisa keluar dari sini. Jadi ceritanya itu di tahun 2005, tepatnya di kota Idaho, Amerika Serikat, terdapat gadis yang bernama Shasta Grown. Pada saat itu umurnya masih 8 tahun. Dia punya nyokap, dia punya ibu bernama Brenda Grown. Dia punya bokap, itu namanya Steve Grown. Nah, mereka berdua nih, bonyoknya ini, cerai guys. Di saat Shasta masih berumur 2 tahun. Nah, Shasta juga punya abang nih. Abangnya itu bernama Slade dan Dylan. Bukan Dylan ini ya, Dylan Indonesia beda. Cuma tukang gombal. Beda lah pokoknya. Dia punya kakak Slade itu berumur 13 tahun. Si Dylan umurnya masih 9 tahun. Pada saat itu juga si Shasta itu tinggal bersama ayah tirinya yang bernama Mark McKenzie. Wih, namanya keren banget. Bukan McQueen ya, McQueen mah tuing tuing Cars itu. Mereka itu keluarganya harmonis, ekonominya ya oke lah, nggak susah nggak miskin, bahagia lah dengan ekonomi yang ada gitu loh, keluarga bahagia ceritanya. Terus Sasta sama Dilan itu deket banget. Dia itu udah ngabisin waktu bareng lah. Dia mancing, dia berkemah, berenang, main PUBG, main Dota. Enggak lah, enggak. Pokoknya mereka tuh akrab banget lah. Sampai tibalah di satu peristiwa, yaitu di tanggal 16 Mei 2005, yang dimana itu adalah hari yang menyedihkan buat mereka, karena disitulah Sasta dan keluarga bertemu untuk terakhir kalinya. Jam 6 pagi, Sasta tuh lagi tidur enak-enak, dibangunin sama nyokapnya. Sasta, bangun, bangun. Nyokapnya bilang gini, ini ada orang jahat yang nggak seharusnya ada orang di sini. Abis itu nyokapnya pergilah ke ruang tamu. Betapa kagetnya nyokapnya ngelihat ada sosok pria yang membawa senapan. Abis itu pria itu langsung lah nyandera mereka semua. Tiarap kalian semua. Disuruh tiarap, ditodongin pistol kan, siapa yang gak takut tuh. Langsung pada nurut lah dibanding nyawa gue melayang kan ibaratnya. Di situ satu keluarga diikat semua pakai tali. Di situ Sasta mikir nih, oh mungkin ini polisi kali ya. Tapi dipikir-pikir, polisi mana yang nyuruh orang tiarap? Kacau dalam hati dia. Terus setelah mereka semua diikat, mulutnya dilakban satu persatu. Pas mau dilakban mulut si bokap tirinya nih, si Mark nih, tiba-tiba Mark bilang gini, gua gak punya duit, tolonglah lepasin kita lah. Ya penjahat itu mah gak mau tahu orang gua mah ngincar anak lu, dalam hati dia mah ya. Setelah itu ayah tirinya itu digebuk pakai palu. Buduk, diam kamu.
Sampai si bokapnya itu teriak-teriak, tolong, ampun. Tapi kan pada saat itu pagi-pagi ya, terus di dalam rumah juga kedap gitu, nggak ada yang bisa denger. Jadinya penculik ini makin enak nih ngelakuin aksinya, dipukulin satu persatu keluarganya, sampai keluarganya itu lemes dan bersimbah darah. Kacau banget, kondisinya itu mencekam banget ya. Di situ Sasta sama Dylan langsung dikeluarin, ditaruh ke depan. Habis itu Slade yang abangnya Sasta nih juga dipukulin sampai bercucuran darah. Nah, yang namanya orang pengen nyelamatin diri ya, pasti ada aja cara kan, walaupun kondisinya gimana juga kan. Nah, si Slade kayak gitu tuh, dia kabur juga tertatih-tatih gitu. Bayangin aja udah digebukin pakai palu pala kita, keluar dalam kondisi yang ibarat susah jalan gitu loh. Pas lagi jalan tiba-tiba disamperin sama si penjahat ini, digebuk dari belakang palanya. Wah, Slade kakaknya Sasta langsung terkapar. Dia udah gak bersuara lagi. Ya dalam kondisi ini bisa dibilang udah sekarat banget lah. Abis itu penjahat itu langsung bawa Dylan dan Sasta masuk ke dalam mobil. Dimasukin lah ke mobil. Kabur lah si pengendara itu. Bawa mobil ngebut ngeng sampai kira-kira 100 miles lah jaraknya. Miles ya, bukan km ya. Pergi ke tempat perkemahan terpencil. Tepatnya itu di luar St. Regis, Montana, di hutan nasional Lolo. Di situ tuh ibarat gak ada orang sama sekali lah. Ya namanya juga hutan nasional, jadi alam lah sekitarnya. Nah, penjahat gila ini ngomong kayak gini, nih, lu lihat nih, palu. Tau gak nih palu apa? Palu yang gue pakai buat gebukin keluarga lu tadi. Jangan harap lu punya keluarga masih hidup ya, karena gue pastiin mereka semua gak bakal hidup. Dan kalian juga gak bakal bisa ngelihat mereka lagi. Gila, anak kecil masih usia 8-9 tahun digituin. Gila. Pada keesokan harinya setelah kejadian, datanglah tetangganya ke rumah si Sasta. Tok. Permisi. Tapi gak ada yang bukain sama sekali nih. Terus tetangga juga curiga, kok di sini banyak banget darah ya? Kayaknya ada hal yang aneh deh. Nah, langsung lah, gak pakai lama, ditelepon lah polisi sama si tetangganya. Datang lah tuh polisi di sana. Sampai polisinya itu kaget ngeliat keadaan rumahnya. Polisi bilang gini, gila, ini kejadian parah banget. Gak pernah ada kejadian terparah yang pernah saya temui di kota ini. Polisi nemuin adanya 3 mayat. Brenda Ground, yaitu ibunya Sasta. Terus ada mayatnya si Mark McKenzie, itu adalah ayah tirinya Sasta. Dan ada mayat Slade, yaitu kakak pertamanya Sasta. Seperti yang kita tahu kan, si Slade ini kan awalnya mencoba melarikan diri kan. Dia kan udah mau sampai keluar, tapi ditangkap sama si pelaku, dipukulin habis. Tapi tahu nggak, pas ditemuin polisi ternyata Slade itu di sebelah ibunya loh. Gila. Mungkin dia itu nggak mau ngeliat ibunya sendirian kali di situ ya. Habis itu ketika polisi mencari barang bukti nih, nggak ada satupun barang bukti yang ketemu. Di sini polisi udah hopeless lah. Terus pada saat itu polisi mikir, jangan-jangan ini ada kaitannya sama ayah kandungnya nih, Steve Ground nih. Disamperin lah si ayahnya ini sama polisi. Steve Ground di situ bilang kalau saya tuh nggak tahu sama sekali ada kejadiannya ini gitu loh. Sampai Steve Ground juga ngomong ke media mengenai anaknya yang hilang. Dia bilang kayak gini, untuk para penculik, tolonglah lepaskanlah anak-anak saya. Mereka nggak ada hubungannya lah dengan hal ini. Terus di situ polisi mikir, masa iya ya kalau emang dia bukan pelakunya, terus siapa gitu loh. Terus dilakuin lagi lah sebuah tes yang bernama tes poligraf. Pada tes itu, Steve itu ditanyain, bener gak kamu yang menculik anak-anak itu? Steve bilang, bukan saya pelakunya. Tapi dalam tes itu, hasilnya itu si Steve itu gagal. Mungkin nervous atau apa kali ya. Yang namanya dia wawancarain, mungkin wawancaranya juga keras kali ya. Gak sampai situ juga, polisi tetap pakai cara lain, yaitu pakai cara panggil lah ahli forensik. Dipanggil lah nih. Tapi ahli forensik juga bilang pada saat kejadian Steve itu benar-benar di rumah dan gak ada di lokasi TKP. Ya udahlah, akhirnya dilepaskanlah ini si Steve. Akhirnya kasusnya itu diberitakan lah ke seluruh awak media, ke seluruh penjuru kota, sampai semua masyarakat tahu. Polisi pakai baliho, pakai papan pengumuman, kasih tahu kalau misalnya anaknya itu lagi hilang. Tapi ya
tetap aja nggak ketemu. Sampai-sampai masyarakat juga bantuin loh, pakai baju yang dimana gambarnya Sasta sama Dilan, yang tulisannya missing Sasta and Dilan, tapi tetap aja nggak ada hasil gitu loh. Nah di sini polisi berpikir nih, ini pasti bukan cuma serangan acak, tapi motifnya ini pasti motif pribadi. Jadi si penculik ini membawa mereka ke sebuah kabin terpencil yang ada di hutan terbuka sana ya. Pada saat itu penjahat ini udah gila lah, udah teriak-teriak, banting-banting barak. Saking emosinya, dia itu ngelampiasinnya ke Dilan, dipukulin biar si Sasta itu ngeliat kejadiannya ini. Nah tujuan dia ngelakuin itu adalah kalau misalnya si Sasta ini nangis ketika abangnya dipukulin, dia bakal ngelakuin hal yang lebih gila lagi, dipukulin lebih keras lagi. Ini emang penjahat gila ini, emang psikopat, emang pengen ngerusak mental emang. Lalu ada lagi kejadian. Di satu malam, penculik gila ini pengen ngebuat anak-anaknya makin stres lagi, makin gila lagi, dan makin tertekan. Kalian tahu dengan cara apa? Jadi mereka itu dimanipulasi. Kalau misalnya kalian ngelakuin hal ini, saya akan bebaskan kalian. Anak-anak nanya, apa tuh om? Mau dong om. Ya, syaratnya adalah kalian tulis surat ini, lalu saya akan kirimkan buat keluarga kalian. Oke lah, dilakukan oleh kedua anak itu. Isi suratnya seperti ini. Dear Dad, aku kangen banget sama kamu. Aku dan Dilan juga tahu apa yang terjadi pada Mama, Mark, dan Slade. Dan kita ngerasa sedih kan hal itu. Aku dan Dilan kangen kamu, Jis, dan fans. Dan kita mungkin akan ketemu kalian kembali. Mereka udah senang dong, udah ngikutin apa yang diinginkan oleh penjahat ini. Mereka senang bakal dibebasin. Gak taunya mereka dimanipulasi. Karena apa? Suratnya gak pernah dikirim. Di situ mereka sedih lah, kecewa, dan hopeless parah. Terus di sini polisi nggak nyerah, polisi tetap nyari cara biar bisa nemuin lah jejak dari anak-anak ini. Ternyata polisi sempat nemuin nih sebuah titik terang. Di rumahnya itu terdapat sebuah sidik jari di pintu milik keluarga Sasta. Setelah dicari tahu, pemilik dari fingerprint atau sidik jari ini ternyata dimiliki oleh pria bernama Robert Latner. Memang dia ada catatan kriminal, tapi pada saat kejadian itu dia itu datang ke rumah mereka sebagai peminjam uang atau penghutang, bukan sebagai penculik tadi yang jahat itu. Setelah itu polisi interogasi dong. Polisi interogasi, ternyata emang dia itu ngaku kalau misalnya dia itu nggak ada kaitannya dengan hal ini. Polisi nggak nyerah gitu aja, langsung dipakein lie detector. Ditanya lagi, lu tahu nggak di mana kedua anak ini? Dan cara mengejutkan, hasil dia negatif dan dia benar-benar nggak tahu keberadaan anak tersebut, dan akhirnya dia dibebaskan. Lalu Dilan selaku kakaknya Sasta udah nyerah lah, udah nggak yakin lah bisa selamat. Tapi Sasta itu nggak pernah nyerah. Dia itu selalu bilang ke Dilan, dia bilang kayak gini, kita itu akan keluar selamat dari sini, kamu sabar aja, kita pasti bisa ngelewatin ini semua. Terus kekerasan beranjak lebih jauh lagi. Nah ini penjahat gilanya nih kacau banget dah. Masa dia ngobat, dikasih lah obat-obat terlarang itu ke anak-anak itu. Udah gitu dia juga punya minuman alkohol, dicekokin juga nih anak-anak pakai alkohol. Di saat si penjahat ini sedang lagi enak ya, lagi kane nih, lagi high, penjahat ini langsung lah oversharing, too much information. Dia itu cerita lah ke anak-anak ini kalau dia itu pernah memperlakukan kejahatan ke anak-anak lainnya. Di sini Sasta langsung lah menggunakan daya ingatnya, diingetin lah semua kata-kata yang diomongin, sampai detil-detilnya itu diinget lah sama Sasta. Si penjahat juga ngaku kalau dia tuh ngebunuh 2 anak perempuan lainnya dari Seattle, yaitu Sammy Jo White dan Carmen. Dia juga kasih tahu di mana mayatnya diletakkan. Dia nggak tahu aja kalau misal si Sasta di situ pura-pura mabok sama pura-pura minum. Oh ternyata motif yang dilakuin itu sama ya dengan motif yang dilakuin sama si kedua gadis yang dibunuh tadi. Di sini Sasta mikir, gimana kalau misalnya gue luluhin hati penjahat ini aja kali ya, mungkin dengan cara ini gue bisa ada kesempatan bisa selamat. Terus dipakailah itu trik yang tadi Sasta bilang, mau bujuk si penjahat ini, dibaik-baikin lah, diluluhin hatinya. Dengan cara Sasta itu suka nanya kehidupannya, suka nanya tentang keluarganya. Dia juga bilang, bisa nggak gue ketemu keluarga lu suatu saat nanti. Nah dari dampak yang dilakukan Sasta itu ternyata memang benar menghasilkan dampak yang baik buat mereka gitu loh, yaitu si penjahat jadi lebih baik lah ke mereka.
Setelah sebulan kemudian, seperti biasa nih, mereka dimanipulasi lagi nih, diiming-imingin. Kalian berdua bisa saya bebaskan kalau misalnya kalian berhasil menangkap tupai. Nah, tanpa mikir panjang, mereka langsung bergegas tuh. Sasta Dilan langsung nyari tupai di mana. Set, dapatlah nih tupai nih. Dalam hati mereka bisa keluar nih. Benar aja, si penjahat ini tiba-tiba nyuruh mereka berkemas lah biar bisa pulang. Tapi ternyata pada kenyataannya mereka dibohongin lagi. Pada saat itu Dilan ditarik lah sama si pelaku, diambil lah sebuah senapan, dihempaskan lah ke si Den. Boom, terus boom, 2 kali tembakan itu mengenai tubuh Dilan. Si Sasta di situ shock, gak bisa berkata-kata, gak bisa teriak, gak bisa nangis, gak tahu lagi mau ngapain. Terus pelaku ini dengan entengnya ngomong gini, itu cuma kecelakaan. Gue juga gak tahu kenapa gue ngelakuin hal itu. Padahal jelas-jelas dia ngelakuin itu dengan sengaja gitu loh. Terus penjahat ini bilang, aku melakukan tembakan kedua biar Dilan tidak merasakan kesakitan. Gila ini penjahat sih. Coba aja lu yang ditembak, lu rasain sakitnya gimana. Setelah kejadian itu, Sasta dipaksa untuk menarik tubuh Dilan. Nah di sini gue nggak bisa bayangin ya, dimana lu lagi berduka, terus lu dipaksa buat narik jasad dari orang yang lu sayang. Ditariklah jasad itu bersamaan dengan si pelaku, dibawalah ke sebuah terpal, lalu dibakar. Setelah penjahat tadi ngelakuin hal yang tidak senonoh kepada kakaknya nih, penculik ini benar-benar pinter gitu loh. Dia pindah tempat biar jejaknya nggak ketahuan gitu loh. Dia pindah ke tempat yang lebih rendah di daerah gunung itu. Di situ Sasta dirantai. Di tempat itu mereka juga bisa ngeliat ada pengunjung-pengunjung lain di sana. Tapi penculik ini bilang, kalau lu coba kabur dan lu coba cari perhatian ke orang lain, lu juga gua bakal habisin nyawanya. Nah, Sasta digituin takut lah ya. Nah, tibalah di satu malam, tiba-tiba si penjahat ini melakukan rencana yang lebih gila lagi buat bikin Sasta makin tersiksa. Penjahat ini ngomong gini, lu pilih, lu mau gua cekek sampai mati, atau pilihan keduanya adalah lu bakal gua tembak sama seperti kakak lu. Sasta dengan cermat memilih untuk pilihan pertama, yaitu yang dicekik. Kan dia mikir, kalau misalnya gue dicekik itu gue masih bisa ada peluang selamat gitu loh. Gue masih bisa bujuk ini orang biar gue bisa dilepas, dibanding gue ditembak mati secara instan dan gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Ini gue gak habis pikir sih, bisa request gitu ya kalau mati. Terus penjahat ini langsung menggulungkan sebuah tali ke lehernya dan mulai menariknya. Di saat momen tersebut si Sasta sangat kesakitan, sesak napas lah tentunya ya. Di situ dia tuh udah mau menyerah. Ah udahlah, ini mah udah nggak bisa hidup lagi nih dalam hati dia. Terus tiba-tiba secara mengejutkan dia melihat wajah ibunya dan mendengar suara ibunya, seolah-olah memberikan kekuatan untuk dia bisa bertahan. Dari situ Sasta mikir, wah gue nggak boleh ngecewain ibu gue nih. Lalu dengan cepat Sasta mikir, oh ya udahlah, gue coba pakai cara ini. Dia ngomong gini, aku mohon jangan Jet. Jet itu adalah panggilan masa kecilnya si penjahat ini. Terus si penjahat ini ngomong, apa yang kamu bilang? Aku gak boleh lakuin ini. Abis itu si Jet menangis. Di situ Sasta tahu kalau dia ingin selamat, dia harus menyentuh sisi emosional dari penjahat tersebut. Ya mau gimana lagi, ya gak ada cara lagi kan. Sebenarnya mah dia juga udah jijik kali ngomong sama nih orang. Orang dia udah brengsek begitu kan, keluarganya dibunuh, dia dianiaya, kakaknya ditembak, terus dia tetap memperlakukan pelaku ini dengan cara seperti temen gitu loh, ditanya-tanya terus lah, diakrabkan lah. Si pelaku setelah itu malah jadi semakin luluh lah ya, semakin baik. Sampai di satu ketika si penjahat ini nanya, kamu mau pulang ke rumah nggak? Terus Sasta pinter nih, menjilat lah. Dia ngomong gini, enggak lah om, aku nggak mau pergi, aku maunya sama om di sini. Terus penjahat bilang, masa sih? Setelah kejadian itu hati penjahat itu semakin luluh karenanya. Buset, penjahat digombalin, dimanipulasi cuy. Di tanggal 2 Juli 2005, setelah 7 minggu dia diculik bersama pelaku, akhirnya dia bisa mendapatkan titik terang sehingga dia bisa pulang ke rumah. Pada saat itu si pelaku yang udah semakin baik ke Sasta ngomong gini ke Sasta, nanti kamu jadi anak aku ya, kamu bisa panggil aku ayah. Sasta dengan pinternya, dengan sisi penjilatnya, dia bilang, iyalah orang dia mau selamat. Terus penjahat ini bilang,
nanti kamu ketemu ibu aku juga ya. Terus Sasta bilang, iya aku mau. Terus di situ Sasta harus mikir nih, gimana caranya gue bisa pulang ke tempat publik dimana orang banyak bisa ngeliat gue, dan akhirnya gue bisa diselamatin di situ. Sasta akhirnya bilang gini, Om, bisa nggak anterin aku ke tempat aku bertumbuh, tempat aku dimana aku bersekolah, karena aku mau nunjukin ke Om tempat sahabat aku tinggal dan tentang masa kecilku ke Om, karena Om begitu berarti buat aku. Terus si penjahat bilang gini, ya tentu saja, aku juga pengen banget. Setelah itu bergegaslah mereka ke tempat asal Sasta berada, yaitu di Coeur d'Alene di Idaho. Pertama-tama dia ke supermarket dulu. Sasta di sana berharap ada orang yang melihat dirinya gitu loh. Bahkan di situ juga dia menunjukkan ekspresi kalau misalnya dia tuh kayak nggak seneng lah, nggak bahagia, melipatkan tangannya gitu loh. Pada saat itu juga polisi menemukan petunjuk nih kalau misalnya Sasta itu ada di supermarket tersebut. Tapi sayangnya di supermarket itu nggak ada yang notice sama sekali tentang dirinya, nggak ada yang tahu dia itu siapa di situ. Akhirnya bergegaslah pergi ke tempat lain. Dan dia ngerasa udah gak ada harapan lagi. Terus tiba-tiba penjahat ini nanya, kamu lapar gak Sasta? Terus Sasta mikir, ini adalah mungkin kesempatan baru lagi dimana dia bisa kabur gitu loh. Karena dia itu pengen ke tempat publik yang benar-benar orang bisa nyelamatin dia gitu loh. Akhirnya dia bilang, iya aku lapar Om. Habis itu mereka pergilah ke satu restoran di kota itu yang bernama Restoran Denny. Ini bukan Denny Cagur punya ya, beda ini, restoran Denny biasa. Terus tiba-tiba saat dia ingin beranjak masuk, dia sadar kalau misalnya di sana itu ada poster mengenai anak hilang, dan dia tahu betul kalau itu adalah diri dia. Terus tiba-tiba di depan pintu restoran tersebut itu ada pria. Dia itu sama teman-temannya. Dia itu sadar kalau ini adalah Sasta, di mana ini adalah anak kecil yang selama ini dicari oleh polisi setempat gitu loh. Pria itu kayak ngasih kode gitu ke Sasta, kayak nganggukin palanya gitu lah. Terus Sasta juga nyadar nih, dia ngeh juga kalau pria itu tahu diri siapa. Akhirnya Sasta juga menganggukkan kembali kepalanya. Setelah itu pria itu langsung nyamperin pelayan yang ada di sana dan ngasih tahu kalau misalnya di situ tuh ada loh anak kecil yang selama ini polisi cari. Akhirnya pelayan itu yang bernama Amber Dean, dia itu menyadari ada yang nggak beres dari anak tersebut. Anak itu kelihatan nggak bisa bebas, nggak bisa berbicara, kayak gimana ya, kaku lah, mukanya juga kayak tegang gitu loh, muka-muka ketakutan. Nah, tapi si pelayan ini mikir, kita itu nggak tahu pria itu siapa dan kapasitas penjahatnya itu apa. Maka dari itu si pelayan itu langsung ngomong ke manajernya langsung. Dia bilang gini, gue berani jamin ini tuh Sasta, anak yang dicari-cari polisi selama ini mengenai kasus anak hilang itu. Kalau misalnya gue salah, gue traktir lu bos. Dia bilang gitu ke manajernya. Akhirnya manajernya itu juga mengiyakan kalau emang itu Sasta, dan akhirnya dipanggil lah tuh polisi ke tempat itu. Di situ pengunjung dan pekerja di sana, mereka tuh bekerja sama. Dimana pas penjahat ingin bayar bill, dilama-lamain gitu loh. Bilang mesinnya bermasalah lah. Terus ya pokoknya berbagai cara untuk ngulur waktu lah ya sampai polisi datang biar aman gitu loh. Juga pengunjung di sana pun udah paham gitu loh. Mereka itu udah jagain pintu biar penjahat itu nggak bisa kabur gitu loh. Akhirnya polisi datang. Polisi nanya, siapa nama kamu dek? Sasta bilang, saya Sasta Om. Akhirnya polisi itu pun menangkap si pria itu. Jadi penjahat itu bernama Joseph Duncan. Dia itu berumur 42 tahun. Saat ditangkap, penculik ini nggak ngasih informasi apa-apa. Akhirnya polisi langsung nanya informasi tersebut ke Sastanya langsung. Si Sasta itu cerita kalau misalnya keluarganya itu dibunuh olehnya. Dari kejahatannya, Duncan telah pelanggar seks tingkat 3, di mana pada saat dia berusia 15 tahun, dia telah tercatat melakukan pelanggaran atas penganiayaan anak laki-laki di Minnesota. Nggak kapok-kapok nih orangnya. Ada lagi lah kasus lainnya, itu dilaporkan bahwa dia tuh menjadi buronan karena meminjam uang sebesar $15.000 untuk jaminan, terus meninggalkan kota. Lalu kejahatan lainnya adalah pencurian mobil. Mobil yang digunakan untuk menculik Sasta adalah mobil hasil curian. Terus juga ditemukan senjata berupa shotgun dan juga beberapa peralatan video serta hasil rekaman melecehkan Dylan dan Sasta. Duncan juga diketahui melakukan pembunuhan terhadap Dylan. Di situ Sasta juga memberitahu bahwa Duncan telah melakukan pembunuhan terhadap 2 gadis dari Seattle. Duncan juga menjelaskan bahwa dia memburu sasarannya dengan cara berkeliling menggunakan GPS, dipantau sama dia wilayah-wilayah anaknya.
Terus abis itu sama dia diingetin tempatnya, baru disergap sama dia. Nah, pada kasus Sasta ini, dia itu nggak sengaja ngelihat Sasta dan Dilan lagi berada di halaman rumahnya. Nah, dari situ dia mempelajari kebiasaan keluarga Gron itu kayak gimana setiap harinya. 2-3 hari dipelajarin. Lalu dia susun rencana untuk menyergap. Sasta juga punya anjing pitbull nih. Tapi si Duncan ini pinter banget. Dia itu ngebujuk anjingnya dengan cara dikasih makanan. Ya, dijinakin lah intinya. Di saat persidangan, Duncan itu menonton sebuah tindakan keji yang ia rekam, yang ia lakukan terhadap Sasta dan Dilan di hadapan para hakim. Karena bukti yang kuat itu, maka dia terancam hukuman mati. Di tanggal 16 Oktober 2006, ia mengakui kesalahannya atas tuduhan 3 kali penculikan anak dan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama pada kematian Brenda, Mark, dan Slade. Atas perbuatannya, dia mendapatkan 3 kali penjara seumur hidup. Buset, reinkarnasi 3 kali gitu dia. Terus juga ada 10 dakwaan federal sehubungan dalam penculikan dan pelecehan seksual terhadap Sasta dan Dilan. Dia juga terkena hukuman karena telah membunuh Dilan. Dan pada akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati. Dan pada saat itu dia dijatuhkan hukuman pidana di penjara federal Terre Haute, Indiana. Pada tanggal 28 Maret 2021, dia meninggal karena kanker otak. Akhirnya, kata Sasta, di sini Sasta langsung bisa bernapas lega, guys. Dia tuh merasa bebas. Akhirnya, orang yang buas di muka bumi ini, yang bikin dia trauma, yang bikin dia takut, akhirnya pergi dari hidupnya. Di mana dia benar-benar bisa bernapas lega banget di situ. Karena efek trauma yang diberikan dari si penjahat ini, Sasta itu sampai trauma berat. Dia itu mengkonsumsi alkohol dan menggunakan narkotika di umur 13 tahun. Gila, mudah banget gak sih? Sampai-sampai dia dibawa ke lembaga permasyarakatan setempat untuk direhabilitasi. Dan pada akhirnya dia telah menikah. Dia menikah juga lucu nih, yang masih berhubungan keluarga dengan korban dari si Duncan ini, yaitu Sammy Jo White dan Carmen Kubais dari Seattle. Saat ini dia telah dikaruniai oleh 4 buah anak dan dia telah hidup berbahagia. Sampai saat ini dia masih berhubungan baik nih, nggak kacang lupa kulit nih dia nih. Masih ingat sama pria yang di depan pintu di restoran Denny itu yang nolongin dia. Dia masih berhubungan baik sama si pelayannya, masih berhubungan baik sama polisinya, dan lain-lain. Sasta ini juga mengaku kalau dia itu telah mengikhlaskan kejadian yang diperbuat oleh Duncan terhadap dirinya. Karena dengan mengikhlaskannya, dia merasa bahwa kejahatan itu tidak akan menghantuinya dan bisa melupakannya lah, bisa dibilang seperti itu. Dari kasus yang dialami Sasta memberikan sepatah 2 patah kalimat. Dia bilang gini, bagi kalian jangan pernah menyerah di dalam hidup ini, di dalam situasi sulit apapun. Karena kalau kita berusaha, pasti ada jalan keluar. Itulah guys, kasus yang kita bisa pelajarin dari Sasta Gron, dimana dia nggak pernah menyerah dalam hidup dia. Dan dia selalu berusaha yang terbaik dalam hidupnya. Walaupun dia punya trauma, tapi dia tetap melanjutkan hidup dengan cara yang berbahagia. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran mengenai video ini, bilang kalau misalnya video ini jelek, atau ada yang kurang, kata-katanya nggak bagus, atau kata-katanya gak enak didengar, pembawaannya membosankan, dan sebagainya, kalian boleh banget guys tulis di kolom komentar. Untuk video selanjutnya, gue harap video ini bisa lebih bagus lagi. Bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih banget kalian udah menonton sampai habis. Gue mau ucapkan terima kasih banyak dan semoga hari-hari kalian semakin lebih baik dan tentunya rezeki kalian semakin dilancarkan. Dan ketika kalian subscribe, kalian telah menolong channel saya ini sehingga menjadi channel yang sangat cepat berkembang. Terima kasih guys.